kamar tahanan dibuka mesti eneng Pak Imam Mursyid. Dari Mbah Imam Mursyid pasti ada. 3 tempat itu semua ada. Dan itu jadi borgol. Akhirnya Pak Imam Mursyid minta untuk ke kamar mandi, kencing, hajat kecil ke kamar mandi. Berhubung itu ketoke mengkhawatirkan, akhirnya yang namanya Kardinah untuk menuju ke lapangan terbang Maspati dicorek sama bayonet, seret itu dicorek. Kita berangkat ke pesantren Takeran, kita selamatkan pesantren Takeran. Terus mawon mukadimah mengikuti yang terdahulu, nggih. Ngangge cara Jawa mawon, nganggo bahasa Indonesia malah angel. Para santri, mahasiswa dan pelajar, bapak-bapak, senior-senior kula. Alhamdulillah panjenengan saged rawuh wonten ing mriki. Nggih mriki pesantren Takeran yang didirikan tahun 1880. Kemudian oleh Bapak Kiai Imam Mursyid Mutakin dirubah nama menjadi PSM Pesantren Sabilil Mutakin. Kemudian pada tahun 2010 alhamdulillah saya sama anak saya Mas Aan membuat yang namanya Yayasan Perguruan Islam Pondok Salafiyah Cokro Kertopati. Kita ngambil nama mbah saya Pangeran Cokro Kertopati, itu penasehat Pangeran Diponegoro. Kemudian Mbah Cokro Kertopati itu putra dari Mbah Soreh Kemusuk, tempatnya kelahiran Pak Harto, Presiden Soeharto. Jadi masih ada hubungan pesantren ini dengan Presiden Soeharto almarhum. Kemudian Mbah Soreh itu putra dari Mbah Ngabdul Mursyid Kiyudan, Kecamatan Minggir, Yogyakarta. Kecamatan Minggir itu Desa Kiyudan, itu arahnya pedes, Godean ke barat sekitar 10 kilo. Di situ ada Bangjo, Moyudan, kemudian ke kanan itu guru dari Sultan Agung. Itu ceritanya. Nah, di sini pada tahun 1948 itu terjadi tragedi pemberontakan PKI Madiun. Sasaran ya pesantren ini. Selain panjenengan tadi sudah ke Soco, ke Kresek. Di situ juga para ulama juga dimasukkan lubang sumur di sana. Di sini pun juga begitu. Dari sini sudah disampaikan oleh anak saya bahwa di sini para asatid, guru-guru, ketua atau muassis pesantren Bapak Kiai Imam Mursyid Mutakin juga diambil oleh PKI. Yang fotonya di tempat saya di sana ada. Nah, yang ini namanya Pak Muhammad Suhud. Ini bapake Pak Haris Suhud, ketua MPR DPR itu. Nah, yang satu yang kecil ini Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur itu wakil Roisul Am, wakil ketua umum Pesantren Sabilil Mutakin atau PSM.
yang rumahnya masih ada nanti bisa ke sana, dan nanti Pak Imam Mursyid itu waktu diambil di sana bisa kita lihat, karena itu yang lebih penting. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu itu cerita pada waktu itu PKI itu licik, PKI itu licik, ngapusi. Jadi pada waktu itu mau mengambil Pak Imam Mursyid dan mau mengambil ustadz-ustadz yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini, ulama-ulama yang ada di sini, para santri dibaris nih nelatar, dibaris nih kono, dibaris nih nelatar masjid ini, dibaris nih. Terus yang namanya Suhud, bukan Pak Suhud ini loh ya, Suhud PKI loh ya, namanya juga Suhud, sama Suhud. Itu bilang di sini, yen negara ing dalam keadaan darurat mergo akibat perang karo Londo, akibat kemerdekaan. Iki perlu eneng musyawarah untuk para kiai diundang untuk musyawarah. Nah, terus pas yang namanya Suhud Gembong PKI itu dalil wakila yang namanya Suhud itu jebolan pondok Jombang, entah dari mana saya nggak ngerti, itu katanya tamatan pondok dari pondok Jombang. Itu dalil di sini, inna woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasibnya suatu kaum apabila kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri, nasibnya kaum itu sendiri. Maka dengan dalil itu Pak yang namanya Suhud PKI itu minta Kiai Imam Mursyid dijak musyawarah. Sekarang orangnya di mana, digulei. Nah, ketemu Pak Imam Mursyid, oleh santrinya digulei, yen Pak Imam Mursyid digulei Suhud PKI. Akhirnya dilanggar sana, musola sana. Nanti kita bisa ke sana, masih ada langgarnya. Akhirnya dibawa dengan mobil ke Guranggareng. Setelah sampai sana, datang lagi PKI ke sini. Kiai Imam Mursyid gak iso memutuskan kalau tidak ada wakilnya. Maka Pak Muhammad Nur yang ini kecil ini diajak ke sana. Terus yang namanya Pak Faham itu adiknya Pak Suhud ini, adiknya Pak Suhud, Pak Faham namanya. Itu sekarang mengajar matematika. Kalau dulu mengajar ilmu aljabar sama ilmu ukur. Itu dibawa oleh PKI ke Guranggareng. Satu persatu diberi cili. Akhirnya sampai 13 ulama, para asatid, para guru dibawa ke Guranggareng. Ceritanya begitu. Jadi liciknya PKI seperti itu. Setelah di sana akhirnya dimasukkan loji Guranggareng, aula. Loji itu aulanya, bahasa Londone loji, aula Guranggareng. Di situ ditutup, diberondong sama senapan, mati kabeh. Lah Pak Imam Mursyid nggak ada di situ. Nah, ceritanya ini cerita rodok yang tidak masuk akal loh ya, cerita yang tidak masuk akal. Setelah Pak Imam Mursyid pada waktu itu ditahan di SD Mbogem Sampung Guranggareng, kulone pabrik Guranggareng, belasane pabrik Guranggareng. Itu tiap tahanan, kamar tahanan
dibuka mesti eneng Pak Imam Mursyid. Dari Mbah Imam Mursyid pasti ada. 3 tempat itu semua ada. Dan itu jadi bergolong di situ. Ya Imam Mursyid hilang di situ. Akhirnya yang namanya Kardinah untuk menuju ke lapangan terbang Maspati dicorek sama Bayones. Seret itu dicorek. Kita berangkat ke pesantren Takeran, kita selamatkan pesantren Takeran. Akhirnya keseluruhan dari Siliwangi, prajurit-prajurit Siliwangi itu lari ke sini, numpak leri, surung-surungan leri tebu, surung-surungan sampai ke sini. Dan lah yang namanya Japar ditaleni sikile, digeret jarang, sing jarane ditumpaki karo komandan Siliwangi. Teko kene mati, dikubur di sana. Jadi itu Allah menyelamatkan Bapak dan Kang Warido kakangan saya, dan juga menyelamatkan Mbah Guh, itu penambah saya, dan juga menyelamatkan pesantren ini. Kalau tidak ada habis pada 448. Jadi seperti ini cerita-cerita yang dari sini yang saya tahu, itu yang mutawatir dari Bapak seperti itu, dan juga dari yang lain. Jadi semuanya seperti itulah keadaan pesantren pada waktu 48 dan pada waktu 65. Bukti-bukti masih ada semuanya. Nah, nanti bisa langgar musola itu difoto, langgar yang sana Pak Imam Mursyid waktu diambil juga difoto. Terus tempatnya Pak Yusuf Hasim, kamarnya Pak Yusuf Hasim nanti bisa dilihat dan bisa diabadikan gitu. Nah, saya dapat cerita dari bapak saya pada waktu 64, bapak saya ke Glodok Mantren, silaturahmi yang adik bapak, namanya Pak Ismail. Waktu ngasar bapak pulang, hujan, terus neng suwijining omah, kuwi ana wong pirang-pirang dikira ngiyup. Nah, bapak ikut ngiyup di situ, ben ra kudanan. Lah ning kono tibake kepaten, akhirnya tibake kuwi ora wong ngiyup tapi wong kelayat. Bapak kadung kisinan, ya wis melu mlebu pisan cocoke kelayat. Akhirnya jagongan dengan orang yang pakai penadon, ketok marok gitu. Akhirnya tanya, saking pundi Dik sampean? Saking Takeran. Asmane sinten Dik? Jenengan? Nami kula Hamim, bapak saya namanya Hamim. Lah jenengan asmane sinten? Kaji Usman. Saking pundi jenengan Dik? Dik Hamim. Saking Takeran. Nah, Kaji Usman cerita, Takeran niku riyen tahun 48 enten Kiai Enom Bagus. Cerita niku riyen pas teng tahanan sing jaga kula, tibake Kaji Usman ya PKI. Hati-hati lho, Kaji dong karepan ora PKI lho ya. Kaji Usman itu PKI. Terus ditangkap karo bapak, ceritanya yang seperti saya ceritakan tadi. Bapak ketemu isih enom. Putri tenono metu tak goconi ning jaba ngoten. Ora mulih-mulih Kaji Usman sampai habis maghrib gak sida kondur, gak sida pulang ke Takeran, balik ning gone adike ning Mantren. Cerita yang adiknya yang Pak Ismail. Dik Mangil, kowe ngerti? Kaji Usman juga cerita waktu di situ. Koncone ditekoni karo Pak, "Lah, Ismail niku sakniki teng pundi?" Mas Kaji. "Oh sakniki kiambake niku wonten Banjarmasin dadi kepala polisi Provinsi Banjarmasin. Jadi tahun 64 yang namanya Ismail wis jadi Kapolda. Tahun 64 jadi Kapolda neng Banjarmasin. Nek Husen mboten ngertos, Husen nggak diceritakan. Yang Ismail itu jadi Kapolda. Terus saiki Kapolda dhisik kepala polisi Provinsi Banjarmasin ngomong ngono. Akhirnya bapak balik nyang gone adike yang Pak Ismail
bukan Pak Ismail PKI itu ya, itu Pak Ismail balik saya loh, jenenge podo soalnya siji Pak Suhut PKI, yang satu Pak Suhut sing dipateni PKI. Nah iki Pak Ismail, yang Pak Ismail balik saya, yang Ismail itu yang ikut apa nggawa senapan mengawal apa njogo Pak Imam Mursyid, itu PKI. Akhirnya balik saya ya nuwesu mergo diceritani nek sing Kaji Usman kuwi sing jaga Pak Imam Mursyid. Wah, bajingan musuh. Rapopo musuh wong Surabaya kene musuh. Oh, bajingan. Bajingan pateni ngono nek gegere. Nah, tenan swidak 5 geger PKI. Itu pertama kali diambil oleh Banser mantren boleh dhisik dhewe yang Kaji Usman. Lah Ismail selamat nang kono. Nah, Kaji Usman jupuk dhisik dhewe boleh dhisik dhewe. Itu Kaji Usman. Nah, tadi sudah diceritakan pesantren iki yo eneng PKI ini, eneng PKI ini. Jadi di sini tuh namanya Pak Sipit. Mbah jenenge sapa Pak Sipit itu Pak Leknya Pak Muhammad Kamil, juga kiai di sini. Itu ya PKI. Bahaya kan? Jadi mlebu pesantren. Kedua, yang namanya IP-nya Pak Haris Suhut. Iparnya Pak Haris itu juga PKI. Jadi yang nyekel morotuane, yang nyekel Pak Suhut ini iparnya Pak Haris. Jadi PKI kuwi merentolo banget mateni nyekel morotuane. Mulai ya hati-hati, aku sosok mulai ya hati-hati karo iki. Wah, iki kan mantu bunga tak. Aku dicekel di pateni. Bahayanya di situ. Itu jadi yang bunuh itu. Nah, pada waktu itu Pak Karis itu sudah diseliwangi. Getem-getem toh wong bapake di pateni, dicekel di lebone sumur Soco. Akhirnya Pak Karis goleki adiknya iparnya mau ditembak nggak jadi ditembak sebab ngerti nek adiknya istri dari iparnya itu mengandung. Akhirnya nggak jadi ditembak karena apa? Kasihan kepada ponakane jadi yatim gitu. Nek ponakane jadi yatim, akhirnya ya mati kesane ngalah. Dan juga Mbak Yu saya juga gitu, itu juga PKI, nggak saya sebutkan namanya, dirabi karo PKI, itu loh. Terus jadi gerwani pisan loh, ampuh loh. Jadi maka hati-hati Paul, hati-hati. Jangan, hati-hati loh. Nah, terus untuk selanjutnya itu pada waktu itu sini sudah habis, sudah diambil semua. Jadi ulama-ulama yang para asatid 13 dan juga Pak Imam Mursyid, Pak Muhammad Nur, Pak siapa ini, Pak Suhut, Pak Faham, Pak Adaba, Haji Adaba itu mengajar di sini, mengajar tafsir hadis, mengajar hadis itu dari Mesir. Haji Adaba itu dari Mesir, belajar hadis mengajar hadis di sini. Itu punya keistimewaan. Nek nulis Arab tangan tengen, kalau mengartikan huruf Latin tangan kiri. Jadi kaya wong dalang. Jadi ini Arabnya, terus ini Latinnya. Jadi
kamu mbah cacah iso ora nulis tangan kiwa Latin. Jadi gini terus ngene. Itu dari Mesir. Dan juga Pak Mukti Ali. Karena di sini pada waktu itu ada yang namanya trio pesantren 3T. Trio pesantren 3T itu Termas, Tebuireng, Takeran. Maka sering sekali Pak Yusuf Hasim itu ke sini, Pak Kiai Hamid putra Mbah Dimyati Termas juga ke sini. Nah, terus yang namanya Pak Mukti Ali pada waktu itu mondok di Termas. Tapi dibantukan ke sini untuk mengajar tafsir. Gitu. Tapi juga belajar bahasa Inggris di sini. Menteri Agama di Takeran, sehingga selamat menjadi Menteri Agama. Kemudian yang namanya Pak Yusuf Hasim, Pak Ut. Pak Yusuf Hasim itu pada waktu Pak Leknya Gus Dur yang memegang pondok pesantren Tebuireng, itu pada waktu itu malamnya di sini. Soalnya erat banget hubungannya antara Termas, Takeran, dan Tebuireng, erat ke sini. Nah, sehingga Maksumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia dikatakan itu di sini, embrionya juga di pesantren dilanggar musola itu, termasuk Pancasila dan sebagainya tadi. Itu yang godok yo ulama 3 itu. Dan ora perlu yang hotel. Kesel dolan mburi pohon kelapa akeh ning kono. Akeh pohon kelapa. Di situ pohon. Jadi terus kongkonan santri kon ngepekne degan. Jadi ngrembug negara iku mung degan ning kidul kono. Dadi ora sah ora ragat blas. Beda karo saiki. Sithik-sithik nek hotel bintang 5 moh. Sangune nek dibekuk ora balik ya moh. Jadi dibekuk kudu ngene. Nek dibekuk mak celitit gak gelem balik. Nah, tapi ulama-ulama pada waktu dulu enggak begitu. Nggae ngerumus nih Pancasila untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Itu mung paitan arit karo santri kon mecahne klopo lha menak to. Nah, mudah-mudahan nanti kalau diskusi dan sebagainya wis ngono ae. Banyu putih ngono ora sah normal. Banyu putih. Itu. Nah, pada waktu itu Pak Yusuf Hasim tak aturi ngisi Kaul Syuhada di Soco. Sebelumnya Pak Yusuf Hasim kesini sore-sore mau ke Soco. Gus, aku tak nostalgia. Dudono terno ning daleme Mas Nur. Mas Nur itu yang ini, Pak Muhammad Nur. Akhirnya tak terne, daleme isik sampai saiki. Kamarnya pun masih. Saya ke situ, terus aku dhisik kamarku neng kene iki lho, Gus, neng kene iki kamarku. Lah nalika bengine keadaan pesantren ki sunyi senyap, atine Pak Yusuf Hasim enggak penak. Akhirnya sekitar jam 8 malam atau setengah 9 itu pulang pakai mobil dhewe, mobil hitam gitu, mobil ireng. Ya bilang mobil hitam itu pulang ke Jombang. Paginya di sini ada peristiwa itu. Kok umpama Pak Yusuf Hasim itu masih ada di sini, keto dicemplungnya sumur Soco kira-kira, utawa sumur Cigrok, utawa sumur Batokan. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah sehingga malam itu pulang. Jadi nggak jadi PKI Pak Yusuf Hasim selamat. Terus setelah itu saya genten sowan ke sana lagi matur suwun Pak Yusuf. Saya bilang jatuh apa mon jenengan niku ora kondur, ora iso ngisi Kaul Syuhada teng Soco no yai. Iya jatuh no. Mati dhisik malah dikauli ora iso nerangne bab
PKI. Akhirnya setelah itu saya sowan ke sana. Itu Pak Yusuf Hasyim bilang, "Nak, Gus, aku pesen nang sliramu mbok menawa kanca-kanca nom-noman seneng dolanan partai Islam ki mung loro, bulan P3 karo bulan bintang." Aku terus tekon, lah PKB yai, oga PKB ki duduk partai Islam. Anak-anak PKI kuwi sing akeh padha ning PKB dadi banser. Loh kok ngoten yai? Iya, arep balas dendam. Nek adep-adepan langsung ora wani, akhirnya nelusup ning jero. Dadi banser-banser. Sebab nalika 25 kuwi sing dikondangne sing mbelei PKI kuwi banser. Nah, ngoten ceritane. Nah, ini hak ini aku gak apa-apa lho. Masa sejarah aku tak owahi malah ra karuan. Nah, umpama ditekone, aku ayo nene sarane Mbah Hasyim Mbah Yusuf digugah ben ngendikon neh ngono wis sedo. Tapi seksinya ada Kiai Nurul Islam, Kiai Dandung Karangmojo. Jadi waktu itu Pak Yusuf Hasyim madhep ngidul, wong daleme terah madhep ngidul, lor Masjid Jombang, Tebu Ireng. Aku madhep ngalor adep-adepan sama Pak Yusuf. Kiai Dandung madhep ngulon. Bilang gitu, saya mau pulang pesen itu. Jadi hati-hati banget, memang PKI itu nyusup di partai-partai yang seperti itu. Nah, terus saya mau buat fak dulu, arep nggawe fak Front Anti Komunis. Setelah kita rapat neng Magetan, aku ngebel Mas Karis, Pak Karis Suhud. Mas Karis, kula nguripne fak Front Anti Komunis. Mas Karis, Pak Karis bilang, hati-hati loh Dek, anak-anak PKI kuwi sing akeh mlebu neng PDIP. Gitu. Itu Pak Karis pada waktu itu, oh nggih, ayo gitu saja. Ngapa? Sebab saya kok buat Front Anti Komunis? Sebab waktu itu sudah ada dari Pak Purba, Paguyuban Orde Baru, windata anak-anaknya Pak Purba didata untuk minta kompensasi. Tapi orang mesti data kan orang mung data toh. Bapakmu dhisik sing mateni kiai kae lho, kan mesti dingonokne. Kowe kudu balas dendam. Mbuh piye caramu? Nek kiyaine wis mati, anake nek wis mati ya putune, kan gitu. Kowe kudu balas dendam. Jadi mesti diisi seperti itu, orang mung dicatet tok. Maka pada waktu itu kita juga ikut demonstrasi 2 kali atau 3 kalian neng Jakarta. Dari sini kita berangkatkan ke sana, santri-santri Cokro Kertopati yang bawa bendera Cokro Kertopati ke sana. Sebab yang namanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu mau dijabut. Kita ngirim santri ke sana 2 kali ya, 2 kali. Dan juga neng tahu di Japos juga sekali, Jawa Pos sekali, Surabaya neng Gerahapena sekali. Jadi 3 kali kita ngirim santri untuk ikut serta agar supaya TAP MPR itu tidak dijabut. Kalau saiki dijabut semua. Jadi usaha kita dari Yayasan Cokro Kertopati seperti itu. Kemudian tahun 65 saya umur 10 tahun. Saya lahir 55 soalnya. Umur 10 tahun saya kelas 3 MI.
pertama kali demonstrasi di sini ngepruki plang-plang PKI, IP, Pemuda Rakyat, Plang Gerwani itu santri pondok sini, pondok PSM, sebab belum ada Cokro Kertopati dulu. Pondok dari santri pondok PSM bersama dengan pelajar Islam Indonesia, pondok CAPI, dikeprui, hancur. Padahal yang lain belum ada demo, ini sudah keprui. Akhirnya sorenya pesantren ini dikepung itu kapan ya? Dikepung ya, pokoknya dikepung. Oh, bahasa Indonesia dikepung ya apa? Itu dari Madiun saja ada 1.000 PKI. Belum yang dari Kenongomulyo, Cigrok, sing tempat sumur itu. Belum dari Kuwonharjo, Kerik, Purworejo, Purworejo, Ngiwen, itu melumpuk, sudah dikepung. Akhirnya di sini yang siap itu sekitar anak-anak PII, pelajar Islam Indonesia, sama santri dan orang-orang tua. Itu santrinya, orang Islam yang ada di sini itu sekitar 500 sudah banyak. Dan melawan beberapa ribu pasukan PKI, yang lawan pol-polnya cuma 500-an. Soalnya semua itu PKI tok di sini, PKI semua. Baris PKI itu dari lapangan Takeran, agi separuh, sing dase iki wis neng 1 kilo yang ke sana, Kuwonharjo, nanti lewat ya Pak, lewat. Sampai ukai PKI di sini. Nah, waktu itu ada mata-mata PKI untuk melihat kekuatan pesantren Takeran. Nah, tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongi mata-mata PKI, pesantren iki penuh tentara bersenjata lengkap. Terus pojokan pesantren, 4 pojokan, sudut-sudut sana semua, kuwi ada bedil mesin. Leh ngarani dia bedil mesin, boh saiki apa? Bedil mesin 4. Kene buat tentara, nggawa bedil kabeh, nggawa senapan kabeh, terus senapan mesin 4 penjuru. Akhirnya PKI gak sida nyerbu rene. Jatuh aku yang mati jatuh. Mati jatuh. Mati jatuh. Nah, itu cerita tahun 65. Kembali cerita tahun 648. Pada waktu itu sini sudah habis, tinggal 3 orang. Bapak saya, Pak Hamim Tafsir, maka nama saya Hamim Tafsir niku apa jenenge memakai nama ayah saya namanya Yudi, Tafsir itu mbah saya, Hamim bapak saya namanya Hamim Tafsir, saya ambil tafsirnya Yudi Tafsir, cuman itu tinggal bapak saya Kang Warido sama Mbah Teguh dari Ponorogo nyantri di sini. Kemudian sini mau dibakar oleh PKI. PKI sudah melumpuk neng perapatan Goranggaring. Nanti kita lewat sana. Di posan Goranggaring, perapatan Goranggaring. Siapa jenis tentara Seliwangi. Seliwangi sudah melumpuk di sana. Dan di sini mulai dari Takeran sampai sana itu Ratan, jalan raya itu penuh PKI, ceritanya gitu, penuh PKI. Akhirnya memutuskan, orang 3 itu memutuskan, bapak saya yang memutuskan, pokoknya awake dhewe kudu iso ketemu karo Seliwangi. Nek ora iso ketemu karo Seliwangi, pesantren dhewe dibakar karo PKI, entek. Nah, krungu kabar Seliwangi arep menyelamatkan pangkalan udara. Mas Pati. Akhirnya bapak ke sana, carane piye?
carane haikal jimat dicopoti kabeh, dipendem ben ora digdaya. Lah kok ngono piye Pak Mim? Lah awake dhewe wong telu musuh wong samono mbane apa ya kontal. Pokoke sing penting ngene, engko nek awake nggawa jimat malah ra mati-mati digebuki wong pirang-pirang malah lara. Moko jimat di gawai kabeh dipendem kabeh. Neng keputusane awake mati siji, PKI kudu mati siji. Nek awake wong telu mati, PKI kudu mati telu. Syukur iso mati luwih telu. Kudu awake lewat ratan, aja lewat sawah. Nek lewat salah malah dicurigai karo PKI. Kudu lewat ratan. Padahal iki penuh PKI. Akhirnya ayah saya Pak Hamim mau berangkat gunakne apa jenenge sunah Rasul, njupuk lemah wedi pasir, baca surat Yasin sampai ayat 9 disebar-sebar nih. Pada waktu itu kan yang namanya Kanjeng Nabi mau hijrah kan begitu, disebar-sebar nih. Akhirnya selamat sampai Posan Goranggareng ketemu dengan Komandan Sliwangi. Jadi nggak ditekoni blas. Nek ratan gak ditekoni karo PKI. Mbok PKI ini gak roh, mbok dianggap koncone, mbok dianggap wibago, digawa wong wis pokoke ora ngerti apa dianggap apa kono mbok. Akhirnya ketemu dengan Komandan Sliwangi di sana. Ketemu dengan Komandan Sliwangi di sana malah dicurigai dengan komandan oleh Komandan Sliwangi. Ora mungkin nek iki ora mata-mata PKI ora mungkin iso teko kene sebab jalan raya wis penuh PKI. Akhirnya di dudone tanda anggota GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, ora percaya, nggak percaya. Komandan Sliwangi nggak percaya. Mesti ke PKI mesti mata-mata. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Ada pelajar mata-mata PKI itu macak pelajar numpak jaran katoke cekak nganggo kaosnya mesti sak mene ngono dhisik kaya sepatu bal-balan. Dokumen-dokumene dilebokne kene kabeh. Nah. Yang namanya Japar. Itu pelajar PKI yang namanya Japar. Jadi itu intele PKI gayane kaya macak pelajar, isine kaos kakine isine dokumen-dokumen itu. Numpak jaran, itu ya orang sini, itu ponaan. Saya pernah ya Mas. Akhirnya petuk bapak di sana. Duh, Pak Mim, ya. Nah, akhirnya dia sudah pucat. Akhirnya setelah dia balik, komandan PKI, itu diberitahu oleh Bapak Komandan Sliwangi, kuwi itu pemuda rakyat. Loh, kok tahu? Itu tetangga saya, itu ponakan saya. Akhirnya dikejar, dicekel tenang, tibae bener, neke kuwi pemuda rakyat, bener pemuda rakyat. Dokumen-dokumennya diambil sama Komandan Sliwangi. Akhirnya yang namanya Kardenah untuk menuju ke lapangan terbang Maspati dicorek sama bayones, seret-seret itu dicorek. Kita berangkat ke pesantren Takeran, kita selamatkan pesantren Takeran. Akhirnya keseluruhan dari Sliwangi, prajurit-prajurit Sliwangi itu lari ke sini, numpak leri, numpak leri, surung-surungan leri tebu loh, surung-surungan sampai ke sini. Dan lah yang namanya Japar ditaleni sikile, digeret jaran, sing jarane ditumpaki karo Komandan Sliwangi. Teko kene mati, dikubur di sana. Jadi itu Allah menyelamatkan Bapak dan Kang Warido, kakangan saya, dan juga menyelamatkan Mbah Guh, itu pernah Mbah saya.
dan juga menyelamatkan pesantren ini. Kalau tidak habis pada 448. Jadi seperti ini cerita-cerita yang dari sini yang saya tahu itu yang mutawatir dari Bapak seperti itu dan juga dari yang lain. Jadi semuanya seperti itulah keadaan pesantren pada waktu 48 dan pada waktu 65. Bukti-bukti masih ada semuanya. Lah nanti bisa langgar musola itu difoto, langgar yang sana Pak Imam Mursyid waktu diambil juga difoto. Terus tempatnya Pak Yusuf Hasyim, kamarnya Pak Yusuf Hasyim nanti bisa dilihat dan bisa diabadikan. Saya kira begitu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ojo pertanyaan sing rono sejarah wis cukup iki. Saiki langkah yang akan datang apa? Mergo wis disindir. Cah nom kuwi nek tekok perkara dhisik kuwi dadi wong tuwek. Memang wong tuwek niku isane mung nyeritakne sing dhisik-dhisik. Lah langkah untuk ke sana nek wis eneng ngene iki sebagai dasar kita untuk melangkah selanjutnya menyelamatkan NKRI itu bagaimana sampean nek tekok nyang niki. Ojo nyang aku pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.